Halo semuanya, bertemu lagi pada hari ini bersama Mata Sela. Kali ini kita akan mencoba mengupas lebih jauh dan melihat lebih dalam narasumber kita pada hari ini. Halo, apa kabar Asya? Baik, Kak Sheila. Asya cantik banget sih, Sya. Amin. Sehat, Sya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat terus ya, Sya. Amin. Amin. Ya, Sya, boleh cerita sedikit dong. Katanya Sya ini ada bisnis fashion ya? Iya, aku ada bisnis sustainable fashion gitu, namanya Pujakala. Nah, bisnis ini tuh kayak semuanya eco-friendly gitu. Jadi dari mulai materialnya, pewarnaannya, sampai packagingnya, semua itu ethical made. Jadi kayak dari penjahitnya, dari material, pewarna, semuanya tuh kita buat se-eco-friendly dan ethical mungkin gitu. Itu dari nolnya Asya yang buat? Maksudnya dari gambar, dari semuanya gitu? Oh enggak, aku sama temen aku berdua. Jadi kayak temen aku sama aku kayak desain bareng-bareng. Cuman dia lebih yang kayak ke sosial medianya. Mungkin aku kayak lebih ke salesnya kali ya. Atau kayak ke bagian eksternalnya gitu. Kalau yang dari Asya pernah cerita itu, Asya pernah ngalamin bully ya? Iya. Itu bisa diceritain nggak? Maksudnya tuh bullyingnya tuh lebih arah kemana, terus detailnya gimana gitu? Jadi waktu 2018 awal itu kan pokoknya kayak intinya aku dibully awalnya tuh karena dipikirnya aku merubah salah satu dari wajah aku. Entah mereka tuh bilang operasi lah, filler lah, segala macam. Cuman kan sebenarnya ya hal-hal kayak gitu tuh kayak menurut aku sebenarnya sah-sah aja kalau nggak pakai duit mereka ya nggak sih? Iya, benar. Terus yang kedua, aku pun bilang sama mereka, aku tidak melakukan itu karena aku mau waktu itu kan. Cuman sebenarnya pun nggak yang kayak aku jadi yang dulunya jelek banget terus sekarang Kendall Jenner gitu. Nggak gitu juga, kayak biasa aja. Cuman orang-orang tuh kayak ngebully, cyberbully sih terutama. Terus tapi tuh kayak di organisasi aku dan di jurusan aku, semua ngejauhin aku. Terus biasanya kalimat yang mereka ungkapin itu misalnya, ih operasi plastik lo ya, misalnya gitu, kayak gitu-gitu. Ada apa? satu cowok yang kayak gitu yang benar-benar cyberbully. Dan dia nggak bencong, dia cowok gitu. Cuman kayak mulutnya kayak cewek ya? Gak ngerti juga, pokoknya dia benar-benar cyberbully gitu. Dan kayak sampai ngepost foto. Terus ada juga aku tahu dari beberapa orang, kayak teman-teman aku sendiri ngepost foto aku di second account mereka yang kayak before after lah. Padahal sebelumnya kita temenan gitu, maksudnya kita lumayan deket. Itu banyak banget yang kayak gitu. Aku tuh bingung kayak salah apa ya gue dulu ya. Jadi kayak aku kemana-mana sendiri. Dan itu kan parah ya. Jadi di jurusan aku nggak ada teman Sama sekali? sama sekali. Jadi ada apa-apa sendiri gitu? Iya. Aku misalkan ada sih teman, cuman ya jadi ikut-ikutan? Iya, jadi ikut-ikutan gitu. Jadi kayak yang bahkan yang tentang tugas aja itu tuh bisa mereka marah gitu. Kayak pantesan lo diomongin semua orang, lo aja nggak bisa tugas ini bla bla bla. Jadi kayak lo tuh bego gitu, bahasa kasarnya. Iya, padahal pas aku recheck ke kelompok lain itu biasa aja, itu bukan hal yang gimana nggak gitu. bagus gitu. Iya. Di 2018 tuh menurut aku itu masa-masa terburuk aku lah. Karena aku hampir diskors juga waktu itu. Karena sampai di organisasi, enggak, ini misalnya kayak di organisasi, salah aku, cuman kayak diperburuk gitu. Maksudnya kayak itu salah aku, tapi kayak karena kejadian itu semua, jadi kayak aku ngerasa buruk banget deh semuanya gitu loh. Nah terus udah kayak gitu, cuman aku ngomong ke pihak kampus, kayak Pak, kalau misalkan emang saya harus diskors, nggak apa-apa. Aku ceritakan, aku dibully segala macam. Jadi mendingan saya nggak masuk kelas. Itu bertahan berapa lama sih ya? Maksudnya ngalamin kayak setahun. gitu? Setahun pas? Setahun, iya. 2018, ya aku baru bisa benar-benar muncul as in aku rada confident lagi tuh 2019. Jadi 2018 full semuanya kayak gitu. Karena dari organisasi, terus dari jurusan, dan itu berangkatannya banyak Kak. Gak cuma angkatan aku doang, kayak angkatan bawah mungkin, angkatan atas gitu. Oh, jadi nggak berlaku di Asia doang berarti ya? Iya, jadi kayak dari semuanya separah itu. Terus kayak aku tapi kayak akhirnya nemuin hal-hal baru, kayak teman-teman baru. Terus soalnya kan teman-teman deket aku yang udah lama kan emang di luar jurusan atau kan di luar kampus kan. Jadi kayak aku nggak bisa
nggak bisa sama mereka terus-terusan gitu. Nah akhirnya aku ketemu teman-teman baru di 2019 juga yang bikin sustainable fashion itu. Terus aku volunteer event juga di luar kayak Java Jazz, Ismaya kayak gitu aku ikut. Kayak pokoknya aku mengaktifkan diri deh. Aku part time jadi barista juga. Pokoknya kayak gitu-gitu. ngerti kopi juga? Enggak, tapi waktu itu yang kayak basicnya doang, enggak yang benar-benar gitu, enggak. Cuma maksudnya ya aku bisa dapat duit lah dari situ lumayan gitu kan. Ya maksudnya setelah semua kejadian kayak gitu di luar, ketika mereka udah ketika mereka ketemu aku, mereka tuh malah jadi minta kayak, Kak kalau misalkan ada volunteer apa kabarin dong yang kayak gitu-gitu. Dalam hati mereka kayak, malu ya Sya, lo abis bully gue ya kan, terus minta-minta kerjaan sama gue, kalau gue sih ogah. Ya kan Sya? Iya, dalam hati yang kayak, ya giliran yang giliran minta. Kemarin lo jelekin gue gitu kan. Aku minta tugas, saya nggak dikasih. Oh gitu. Iya, maksudnya separah itu. Nah, maksudnya di sini Asya mau apa yang mau Asya tanyain ke Sela? Dengan adanya rumor seperti itu atau yang ya either way fakta maupun rumor yang seperti itu, aku tuh takut kayak ketika aku nikah nanti orang tuh nggak bisa nerima aku apa adanya. Itu perlu dipikirin gak sih Kak? Nggak usah sih Sya, kalau menurut gue. Kan cowok makhluk visual ya. Sebenarnya kalau yang sayang sama Asya karena hati kan beda. Kalau nilai cowok biasanya kan kalau nilai kita dari fisik sebenarnya kan itu pun juga kan nggak bertahan lama kan. Kita cewek apalagi kan kayak melahirkan apa segala macem kan, gampang peot, gampang apa, beda sama laki ketika dia makin tua dia makin gagah gitu kalau cewek. Jadi maksudnya nggak ada pengaruh kayak lo pernah oplas atau apa gitu kan, nggak perlu dipikirin lah sih kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih kayak gini yang lo alamin ini kayaknya lebih, maksudnya standar lah, yang memang orang pasti ada siriknya, ada irinya, kayak gitu kan. Justru kan Asya bagus kan dijadiin motivasi kan. Iya, jadinya sekarang lebih yang kayak gitu sih, lebih yang nggak peduli, malah lebih yang bodo amat juga. Iya, bodo amat gitu. Jadi nggak perlu, karena Asya kan orangnya, terus Sela lihat juga karena bully itu jadi depresinya parah ya. Ke dokter itu. Segala macam. Oh iya, betul. Ya itu bener. Aku sempet ke psikolog binus juga, ke psikolog kampus aku. Iya bener. Ya karena bingung Kak mau ke siapa. Terus jawabannya itu gimana? Hasil dari obrolan itu gimana? Waktu ke psikolog kampus, mereka mau bantu in a way karena satu jurusan kan yang cyberbully. Jadi kayak intinya mereka mau bantu, mau nge-stop lah. Kalau dosen-dosen juga waktu itu mau ngebantu itu, karena kayak mereka juga bilang, ya maksudnya soalnya yang ngebully aku tuh bukan anak yang pintar, maksudnya anak yang memang banyak semester pendek lah, emang banyak masalah yang kayak gitu. Jadi yang mereka ngebelain lah kalau kayak gitu. Cuman kalau pas ke psikolog yang di luar kampus, sebenarnya dia bagus. Cuman aku mager soalnya kayak dia ngasih aku PR gitu. Di saat itu aku males, jadi aku belum datang lagi. Oh, banyak PR yang harus lo lakuin. Iya, kayak aduh mager deh nggak jadi. Cuma ya udah. Jadi lo nggak lakuin sama sekali itu? Yang akhirnya enggak. Ya waktu itu obatnya ya itu main sama teman-teman segala macam. Benar sih, benar. Ketemu orang baru. Aku malah jadi jadi lebih bisa bersosialisasi lebih bagus lagi sih. Cakep sih, benar sih. Pada saat itu. Kenapa sih Kak? Ya terus enggak, mata gue di sini kan ngeliat tuh lo tuh rasa minder lo tuh tinggi banget Sya. Iya. Ya kan, sebenarnya kan potensi di dalam diri lo itu kan banyak banget Sya. Cuman ketutup nih sama minder lo gitu. Sebenarnya sih lo butuh orang yang bisa harusnya selalu motivasi lo, ayo Sya gitu. Kalau perlu jorokin lo sekalian biar lo tuh melek nih gitu. Lo tuh punya potensi banyak gitu. Ibarat diamond lo tuh harus diasah. Lo kalau dilepas ngasilin uangnya gede lo. Terus kreativitas lo juga kan tinggi ya Sya. Maksudnya jadi kadang-kadang lo lagi bengong lo suka ngerasa nggak kayak gue punya ide kreatif ini nih gitu. Iya. Gue pengen kembangin nih. Cuman kayaknya dengan rasa minder lo itu lo jadi mundur nih. Nggak jadi gitu. Lo suka banget menghayal sih Kak emang. Ya nggak apa-apa, hidup kan dari hayal sama mimpi kan. Kalau nggak mimpi lo nggak usah hidup. Ya kira-kira ada lagi nggak Syah? Maksudnya
Selain itu nih, Apa nggak ya? ada ya? Belum ada sih. Nanti aja kalian. Nanti aja. Oke, sebenarnya nggak apa-apa Syah. Terima kasih juga ya Syah untuk udah datang ke Mata Sela di channel Mata Sela ini. Sebenarnya semoga Syah juga selalu sehat. Amin. Terus juga jangan pernah pantang menyerah Syah. Jadi buang deh minder-mindernya kayak gitu juga Syah. Karena kan lo banyak mimpi dan hayalan yang harus lo gapai gitu kan, yang harus lo capai. Sebenarnya di sini poinnya adalah kayak kekerasan. Sebenarnya kekerasan itu kan nggak mesti juga kekerasan fisik kan ya Syah. Itu juga ada kekerasan mental. Sebenarnya itu kayak dari situ aja kita kan nggak boleh banget nih dilakuin gitu kan, karena kita kan nggak pernah tahu dampaknya buat orang lain tuh seperti apa gitu betul, kan. betul. Mentalnya sampai kayak Asya ini, dia kan sampai berobat gitu kan, sampai dia ngalamin bener-bener depresi, nggak mau ketemu orang kayak gitu-gitu. Sebenarnya sebelum kalian kayak ngebully orang kayak Arsya ini nih, kayaknya kalian tuh lebih berkaca diri kayaknya ya Syah. Jadi belum tentu orang yang kalian lihat covernya itu buruk, terus kalian tuh kayak ngerasa diri kalian tuh sebagai nabi gitu, terus kalian ngejudge terus kayak ngatain terus kayak gitu-gitu kan sebenarnya kan. Benar. Ini Asya kayak gini, motivasinya di sini kan bagus banget. Ketika dia dibully malah dia tunjukin ada sesuatu yang bisa dia perbuat gitu ya kan. Sebenarnya itu aja sih pesan-pesannya. Jaga lisan juga, jaga perkataan juga. Kalau memang yang untuk menyakiti orang lain kita nggak perlu lah ya Syah keluarin ya kan. Cukup kita pendem aja karena belum tentu kita lebih baik dari Betul. itu kan ya kan, dari orang itu gitu kan. Oke. Itu aja ya Syah. Iya. Main-main lagi ke sini ya. Pasti dong. Jangan bosan-bosan ya. Banyak pertanyaan nanti. Oke, nanti kita di on cam aja Syah. Oke, terima kasih sudah menonton channel Mata Sela ini. Kita balik lagi di lain kesempatan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Awas kalau nggak. Awas kalau nggak. Dadah.